Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 yang beranggota saya sendiri, Devi Febriana dan Atika Nabila Surya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gangguan berbahasa. Nah, pada slide selanjutnya ini kami akan membahas poin-poin yang terdapat pada materi kami, itu gangguan berbahasa. Poin-poin tersebut yaitu apa itu gangguan berbahasa, apa penyebab gangguan berbahasa, apa saja bentuk gangguan berbahasa, dan bagaimana menanganinya. Nah, slide selanjutnya itu apa sih gangguan berbahasa itu? Gangguan bahasa sering juga disebut sebagai gangguan perkembangan bicara dan bahasa ekspresif. Kelainan atau gangguan bahasa merupakan salah satu jenis kelainan dalam komunikasi dengan indikasi seseorang mengalami gangguan dalam proses simbolis. Pada kesulitan ini mengakibatkan seseorang tidak mampu untuk memberikan simbol atau lambang yang diterima, atau sebaliknya tidak mampu mengubah konsep pengertian menjadi simbol-simbol yang dapat dimengerti oleh orang lain. Jika seseorang tidak dapat berkomunikasi dengan sesamanya secara sempurna, maka mereka dapat dikatakan mengalami gangguan atau kelainan bahasa. Gangguan bahasa dapat terjadi jika komunikasi seseorang menyimpang jauh dari bahasa yang digunakan oleh anak normal. Slide selanjutnya yaitu penyebab gangguan berbahasa. Penyebab gangguan bicara dan bahasa sangat banyak dan luas. Semua gangguan mulai dari proses pendengaran, penerus impuls ke otak, otot, atau organ pembuat suara. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa penyebab gangguan bicara adalah adanya gangguan hemisfer dominan. Menurut Effendi yang dikutip Nur Hidayati, ada beberapa penyebab gangguan atau keterlambatan bicara adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, faktor medis. Faktor medis yang paling banyak berperan dalam kesulitan belajar bahasa adalah tidak atau kurang berfungsinya sistem saraf pusat yang disebabkan oleh adanya cedera atau memar. Dalam kaitan ini dikenal afasia. Apa sih afasia itu? Afasia adalah hilangnya kemampuan bicara karena gangguan pada saraf pusat. Cedera atau memar pada otak dapat terjadi karena berbagai kejadian seperti trauma ketika ibu sedang mengandung, menggunakan obat berlebihan, kelahiran muda atau prematur, benturan fisik, stroke, dan keracunan. Yang kedua itu kondisi fisiologis. Yang dimaksud dengan kondisi fisiologis adalah kemampuan dalam organ-organ yang terkait dalam menjalankan fungsinya untuk mendukung terhadap kelancaran anak dalam meniti tugas perkembangan bicara dan bahasanya. Organ-organ tersebut meliputi
susunan syaraf atau syarat sensomotoris, kondisi organ pendengar dan organ bicara. Yang terakhir yaitu kondisi lingkungan. Lingkungan keluarga hendaknya menciptakan situasi yang kondusif untuk memberikan kontribusi positif bagi perkembangan bicara dan bahasa anak. Peran aktif orang tua atau keluarga dalam memberikan stimulasi verbal dapat mendorong anak untuk lebih meningkatkan kualitas atau kuantitas kemampuan bicara dan bahasanya. Baik, materi selanjutnya akan dilanjut oleh Mbak Atika Nabila. Baik, selanjutnya bentuk gangguan berbahasa. Gangguan bahasa merupakan salah satu bentuk kelainan atau gangguan dalam komunikasi dengan indikasi mengalami kesulitan atau kehilangan dalam proses simbolisasi. Kesulitan simbolisasi ini mengakibatkan seseorang tidak mampu memberikan simbol yang diterima dan sebaliknya tidak mampu mengubah konsep pengertiannya menjadi simbol-simbol yang dapat dimengerti oleh orang lain dalam lingkungannya. Ada 6 bentuk gangguan berbahasa. 1. Keterlambatan dalam perkembangan. Bahasa adalah suatu bentuk kelainan bahasa yang ditandai dengan kegagalan dalam mencapai tahapan perkembangan bahasanya sesuai dengan perkembangan bahasa anak normal seusianya. Kelambatan perkembangan bahasa diantaranya disebabkan keterlambatan mental intelektual, ketunarunguan, disfungsi minimal otak, dan kesulitan belajar. Anak-anak yang mengalami kesulitan tersebut di atas terlambat dalam kemampuan perkembangan bahasa dapat terjadi pada fonologis, semantik, dan sintaksisnya, sehingga anak mengalami kesulitan dalam transformasi yang sangat diperlukan dalam kegiatan berkomunikasi. Selain adanya gangguan transformasi maupun simbolisasi, juga disertai gangguan tingkah laku. Gangguan tingkah laku tersebut sangat memengaruhi proses perolehan bahasa, diantaranya kurang perhatian dan minat terhadap rangsangan yang ada di sekelilingnya, perhatian yang mudah beralih, konsentrasi yang kurang baik, tampak mudah bingung, dan cepat putus asa. Yang kedua ada afasia. Afasia adalah salah satu jenis kelainan bahasa yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada pusat-pusat bahasa di korteks cerebri. Adanya lesi di pusat-pusat bahasa di korteks cerebri menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dan atau kehilangan kemampuan dalam simbolisasi baik secara aktif maupun pasif. Apabila dikaji, afasia tersebut secara klinis dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu afasia sensoria, afasia motoris, afasia konduktif, dan afasia amnesik. Yang ketiga ada kelainan organ bicara. Kelainan organ bicara ini meliputi lidah pendek, kelainan bentuk gigi dan mandibula atau rahang bawah, kelainan bibir sumbing atau cleft palate, deviasi septum nasi, adenoid atau kelainan laring. Pada lidah pendek terjadi kesulitan menjulurkan lidah sehingga kesulitan mengucapkan huruf T, N, dan L. Kelainan bentuk gigi dan mandibula mengakibatkan susah seperti F, V, S, Z, dan TH. Kelainan bibir sumbing bisa mengakibatkan penyimpangan resonansi berupa rhinolalia aperta, yaitu terjadi suara hidung atau sengau pada huruf bertekanan tinggi seperti M, N, NY, NG atau S, K, dan G. Ketiga ada gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran anak yang mengalami gangguan pendengaran kurang mendengar pembicaraan di sekitarnya. Gangguan pendengaran selalu harus dipikirkan bila ada keterlambatan bicara. Ada beberapa penyebab gangguan pendengaran. Bisa karena infeksi, trauma, atau kelainan bawaan. Infeksi bisa terjadi bila mengalami infeksi yang berulang pada organ dalam sistem pendengaran. Kelainan bawaan biasanya karena kelainan genetik, infeksi ibu saat kehamilan, obat-obatan yang dikonsumsi ibu saat hamil, atau bila terdapat keluarga yang mempunyai riwayat ketulian. Yang kelima ada gangguan emosi dan perilaku. Gangguan bicara biasanya menyerta pada gangguan disfungsi otak minimal. Gejala yang terjadi sangat minimal sehingga tidak mudah dikenali. Biasanya disertai kesulitan belajar, hiperaktif, tidak terampil, dan gejala tersamar lainnya. Yang terakhir ada autisme. Gangguan bicara dan bahasa yang berat dapat disebabkan oleh autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan pervasif
pada anak ditandai dengan adanya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi, dan interaksi sosial. Dalam buku Children with Starving Brains, karangan Jacqueline McCandless menyebutkan bahwa autis merupakan masalah genetika, pencernaan, dan sistem imun tubuh, invasi virus, jamur, dan bakteri patogen lainnya. Selanjutnya ada penanganan gangguan berbahasa. Penanganan gangguan bicara diawali dengan identifikasi pasien, seperti riwayat kesehatan, kemampuan bicara, kemampuan mendengar, kemampuan kognitif, dan kemampuan berkomunikasi. Kemudian penanganan dilanjutkan dengan diagnosis gangguan yang dialami pasien. Setelah hasil diagnosis didapat, diterapkan terapi yang tepat untuk pasien. Ada dua terapi di sini. Satu, terapi bicara. Terapi bicara biasanya menggunakan audio atau video dari cermin. Terapi bicara anak-anak biasanya menggunakan pendekatan bermain, boneka, dan bermain peran, memasangkan gambar atau kartu. Terapi bicara orang dewasa biasanya menggunakan metode langsung, yaitu melalui latihan dan praktik. Terapi artikulasi pada orang dewasa berfokus untuk membantu pasien agar dapat memproduksi bunyi dengan tepat, meliputi bagaimana menempatkan posisi lidah dengan tepat, bentuk rahang, dan mengontrol nafas agar memproduksi bunyi dengan tepat. Yang kedua ada terapi oral motorik. Terapi ini menggunakan latihan yang tidak melibatkan proses bicara seperti minum melalui sedotan, meniup balon, atau meniup trompet. Latihan ini bertujuan untuk melatih dan memperkuat otot yang digunakan untuk berbicara. Selanjutnya ada hal-hal yang dapat dilakukan. Yang ketiga ada ajak berbicara. Mengajak anak berbicara menjadi salah satu terapi yang mudah digunakan untuk menghilangkan gangguan perkembangan bahasa. Usahakan setiap berbicara dengan mereka menggunakan bahasa yang baik dan benar. Selain itu, gunakan pengucapan yang jelas agar dapat dipahami dan mengerti pembicaraan apa yang sudah dilakukan. Selanjutnya yang keempat ada bernyanyi. Anak-anak lebih senang jika mendengar musik meskipun belum bisa berbicara. Bernyanyi tidak terasa memaksa pada anak yang mengalami perkembangan khususnya pada bahasa. Bernyanyi bisa menjadi stimulan yang dapat dilakukan di mana saja. Dan yang terakhir ada ulang kata yang anak pelajari. Maksudnya mengulang kata bisa menjadi alternatif mengatasi gangguan bahasa pada anak. Hal seperti ini melatih anak untuk mengatakan bahasa dan kosakata yang benar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.